Jelas. Sudah terdengar. Baik, saya mulai acaranya. Halo Mas Albert. Iya, selamat siang. Mas Heru juga sudah terhubung ya? Sudah. Baik, kalau gitu izinkan saya memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada teman-teman yang dimanapun berada, acara Zoom ini adalah acara Zoom yang diadakan oleh Golkar 2024, di mana Golkar adalah platform sosial media unofficial, jadi tidak resmi dari Partai Golkar. Namun, platform sosial media ini yang selalu mengangkat isu-isu aktual mengenai Pak Erlangga dan mengenai Pilpres, namun dari perspektif Golkar sendiri. Jadi kali ini kami akan mengangkat tema menuju Pilpres 2024 mencari pasangan untuk Erlangga Hartarto. Di mana akhir-akhir ini situasi politik nasional sangat cepat berkembang. Salah satu yang menjadi sentral pembahasan adalah terkait kiprah Erlangga Hartarto yang merupakan ketum Partai Golkar sekaligus sebagai Menteri Ekonomi bidang perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian maksud saya. Juga menjadi capres Partai Golkar untuk Pilpres 2024. Berbagai berita bermunculan terkait dengan pencapresan Pak Erlangga Hartarto. Kita akan menghadirkan 4 narasumber yang sangat berkompeten dan akan membahas isu tentang calon Presiden Golkar Pak Erlangga. Selamat siang Mas Ihwanul. Selamat siang Mbak Zahra. Halo, minal aidin. Minal aidin juga Mas Ihwanul. Salam sehat. Izin Mas Bagus, Bung Albert, dan Bang Heru. Salam kenal semuanya. Yo, selamat siang. Salam kenal juga. Baik, selanjutnya selamat siang Mas Albertus. Selamat siang Mbak. Selamat siang semuanya juga. Ini aku baiknya manggil Mas atau Bung atau Bang nih? Mana aja deh, tergantung. Mas aja deh kalau gitu. Mas aja ya. Oke. Ya. Mas Albertus mudik Mas? Oh, kemarin enggak mudik. Masih stay di Jakarta. Oh, sama kalau gitu Mas. Selanjutnya ada Mas Heru. Ini paling Ya, jauh selamat ya. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya, Mas Albertus, Mas Iqbal, Mas Bagus juga. Ya, mohon maaf lahir dan batin untuk semua, juga buat Mbak Zahra. Mohon maaf lahir batin juga. Wah Mas ini yang paling jauh nih ya di Bukit Tinggi. Wah iya, kerjanya aja yang begitu tinggi, tapi saya stay di Padang sebenarnya. Oh gitu, berarti mudiknya ke Padang ya kemarin? Saya nggak mudik, saya malah hampir tiap hari bolak-balik ke Padang Bukit Tinggi. Waduh, keren nih Mas Heru. Aku lanjutkan ke Mas Bagus ya. Halo Mas Bagus. Halo Mbak Zahra, terima kasih teman-teman Golkar 2024. Halo juga untuk pembicara yang lain, Bung Albertus, Bung Ikhwanul, Bang Heru. Terima kasih Mbak Zahra udah beri kesempatan untuk diskusi kita pada siang hari ini. Ya, aku juga makasih udah berpartisipasi ya, Mas. Oke, jadi sebelum acara diskusi dimulai nih, aku mau update sedikit bahwa tadi malam telah berlangsung pertemuan antar 3 ketua umum partai, yaitu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli Hasan, lalu ada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Pak Soeharto Monoarfa, dan Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto di Jakarta. Pertemuan ini sebagai komunikasi politik awal dari arah koalisi yang dinamakan Bertiga untuk Bersatu. Nah, sebelumnya juga Pak Erlangga bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu ada beberapa survei yang menunjukkan progresivitas dari Ketum Golkar. Jadi kita langsung ke diskusinya. Pertama kita berikan kesempatan untuk juru bicara relawan dari Gerakan Berkah, yaitu Mas Ihwanul Ma'arif. Nah, untuk
hasil surveinya mengenai Pak Erlangga gimana nih Mas Yohana? Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Zara, izin Bung Albertus, Mas Bagus, dan Bang Heru, saya pertama nih. Sebelumnya, sebelum saya bicara hasil survei, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan apa sebenarnya Gerakan Berkah. Gerakan Berkah ini kita adalah komunitas kumpulan dari berbagai golongan, baik itu anak muda, petani, mahasiswa, aktivis, kemudian juga ada dari komunitas ojol juga, yang kemudian kita sama-sama membentuk barisan untuk mensosialisasikan program Pak Erlangga Hartarto dan juga mensosialisasikan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024. Nah, yang mana kita sudah berjalan mulai dari 2021, teman-teman, dari mulai bulan September kita sudah berjalan. Kita adakan forum group discussion, kemudian juga di samping itu kita juga mengadakan survei terkait bagaimana tingkat kepuasan, kemudian juga bagaimana peluang Pak Erlangga sebagai calon presiden, nah, kira-kira seperti itu. Nah, sedikit informasi juga untuk teman-teman, kita sudah hadir kurang lebih di 18 titik sampai hari ini, dan untuk data kita sendiri sudah hampir terkumpul 800 kurang lebih data yang sudah kita terima, dan mungkin saya bisa dibantu untuk saya akan share screen ya kali ya untuk sedikit memaparkan hasil survei saya. Oke, sudah terlihat jelas teman-teman semua? Izin belum muncul nih Mas. Oh ya, baru muncul. Oke. Mungkin, nah ini sebentar ya. Nah, ini kita survei terakhir kita di bulan April 2022 itu menempatkan, kita bicara sosok Pak Erlangga dan proyeksi beliau sebagai calon presiden. Persepsi kepemimpinan Pak Erlangga dikenal sebagai sosok yang teknokratis, kemudian juga ini dikuatkan oleh hasil survei kita yang mana menempatkan beliau sebagai di angka 44% sebagai menteri dan juga 44% sebagai ketua umum Golkar. Di sini artinya bahwa Pak Erlangga benar-benar dinilai oleh responden berhasil mengelola kementerian dan juga berhasil mengelola partai. Artinya beliau diamanahkan sebagai Menko, beliau juga diamanahkan sebagai ketua penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, dan kebijakan-kebijakan beliau benar-benar dirasakan. Artinya kemampuan beliau untuk mengelola pemerintahan, terutama khususnya di bidang ekonomi, ini benar-benar sangat terlihat cukup jelas. Nah, mungkin kalau kita bicara tema ya, ini sedikit saya akan menampilkan data dari. Selain itu, sebelum saya bicara soal cawapres ini yang bakal jadi perdebatan, sepertinya saya ingin juga menampilkan bahwa selain Pak Erlangga dikenal sebagai sosok yang teknokratis, ternyata hasil temuan kami juga menempatkan Pak Erlangga adalah sosok yang nasionalis religius. Artinya di mana di angka 65% beliau dikenal sebagai sosok yang nasionalis dan 35% sebagai religius. Ini benar-benar menempatkan figur Pak Erlangga berada di tengah-tengah, artinya beliau dapat menyambungkan ide-ide kebangsaan dan juga semangat religiusitas untuk benar-benar membangun Indonesia. Kira-kira seperti itu. Ini hasil temuan kami yang kami dapati setelah berkeliling, dan ini adalah respon dari masyarakat yang kami temui. Kemudian untuk cawapres mungkin ini dari temuan kita tidak jauh berbeda dengan temuan-temuan teman-teman dari lembaga survei. Memang sampai sejauh ini ada 3 nama yang masih menjadi masuk 3 besar, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil. Kemudian juga disusul oleh Agus Yudhoyono. Ini memang sebenarnya hasil yang cukup sering kita temui ketika kita bicara soal hasil survei dengan lembaga-lembaga survei yang lain. Mungkin nanti kita akan banyak berdiskusi terutama soal
bagaimana. Yang pasti intinya kami di sini relawan terus menyampaikan kepada masyarakat, terus menyampaikan kepada teman-teman sahabat Gerakan Berkah yang di bawah bahwa Pak Erlangga adalah calon presiden yang punya integritas, punya kemampuan, dan yang pasti adalah calon presiden yang unggul. Mungkin sedikit dari saya, Mbak Zahra, saya kembalikan ke Mbak Zahra. Terima kasih. Iya, baik. Izin nih Mas Wano. Kalau misalnya untuk survei ini dilakukannya itu kira-kira dari berapa responden, Mas? Ya, sorry, tadi sudah saya jelaskan. Sampai sejauh ini data yang sudah kita terima sekitar 800 responden, Mbak Zahra. Dan ini memang terus kita update, data kita terus kita update karena memang kita juga tidak bisa menampilkan bahwa pergerakan dari elektabilitas, popularitas itu bergeraknya sangat cepat. Jadi kita juga mau update soal data-data tersebut. Wah, keren banget nih. Makasih ya Mas Wano. Aku lanjutin ke narasumber kedua nih, ke Mas Albertus. Mas Albertus dari Direktur Eksekutif LSI ya, Mas? Iya, Mbak. Iya, kira-kira ada temuan menarik kan nih Mas dari LSI? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya juga menyampaikan mohon maaf ya kalau materi saya tidak punya PowerPoint-nya. Saya hanya punya file Word-nya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa tampilkan PowerPoint-nya kepada teman-teman. Ya, tidak masalah Mas. Dari tema yang diberikan kepada saya itu adalah menuju Pilpres 2024 mencari pasangan Erlangga Hartarto ya. Bagi saya sebelum kita melihat peta politik menjelang Pilpres 2024 ini, kita terlebih dahulu harus melihat dulu bagaimana situasi politik yang terjadi selama 2 periode ya, yang sudah dilakukan sebelumnya itu ya, sejak tahun 2014 dan juga 2019. Nah, kalau kita melihat bahwa dalam 2 periode tersebut, bahwa di mana terjadinya polarisasi ya di tengah masyarakat. Menurut saya, hal tersebut terjadi karena ada calon presiden ya yang mengembangkan dan memainkan politik identitas itu ya. Kita bisa melihat di media sosial di mana penyebaran berita bohong atau hoax itu sangat masif terjadi di media sosial. Lalu kemudian juga menggunakan isu sara itu ya untuk menyerang lawan politiknya. Nah, keadaan tersebut membuat masyarakat jadinya terpecah menjadi dua kelompok itu ya, yang saling menyerang satu sama lain. Satu kelompok disebut sebagai kelompok kampret dan juga kelompok lainnya disebut sebagai kelompok kecebong, atau kemudian muncul lagi istilah baru kadrun ya, kelompok kadrun. Nah, bagi saya politik identitas itu sangat terasa itu ya di media sosial dan juga di media massa, khususnya di online gitu ya. Sehingga polarisasi tersebut juga terjadi karena banyaknya masyarakat yang masih punya cara berpikir yang sangat primordial, di mana masyarakat itu cenderungnya menentukan pilihan politiknya itu berdasarkan identitasnya, misalnya karena dia agamanya sama atau mungkin karena dia budayanya sama itu ya. Lalu kemudian dan situasi seperti itu ya, kemudian ditambah lagi dengan banyaknya masyarakat yang belum punya referensi politik yang inklusif. Artinya bahwa bagaimana masyarakat itu menilai calon pilpres itu berdasarkan kualitas pribadinya atau program-program yang ditawarkannya, atau misalnya gagasan apa yang akan mau dilakukan atau mau dikembangkannya nanti ketika dia terpilih menjadi presiden itu ya. Nah, semua gagasan itu tadi, sikap inklusif tadi itu jadinya tertutup
karena kuatnya isu identitas tadi itu, hingga membuat tadi adalah polarisasi terjadi di tengah masyarakat. Nah, muncul pertanyaan kemudian untuk kita ya, apakah politik identitas itu akan masih mendominasi pada Pilpres 2024 nanti, atau bisa dirumuskan dengan yang lain, apakah politik identitas itu masih relevan nggak untuk Pilpres 2024 nanti? Menurut saya, politik identitas itu tidak akan mendominasi lagi, atau tidak relevan lagi pada pesta demokrasi pada pemilu 2024 nanti. Karena masyarakat sudah merasa dampaknya dari politik identitas itu, di mana politik identitas itu tidak menguntungkan masyarakat secara sosial, secara ekonomi, secara politik. Justru politik identitas itu merusak hubungan di antara masyarakat itu. Terjadi perpecahan, ya. Bahkan di dalam keluarga kecil pun bisa terjadi perselisihan karena perbedaan politik tadi. Lalu kemudian kita juga bisa melihat bahwa masyarakat sekarang sudah semakin cerdas, ya, atau punya open minded, di mana mereka lebih terbuka lagi menilai secara lebih luas mengenai kandidat yang akan dicalonkan itu. Apalagi selama 2 tahun ini ya, kita semua pasti merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ya, di mana masyarakat umum, masyarakat Indonesia, bukan hanya Indonesia sebenarnya, dunia tidak lagi memperhatikan misalnya tadi politik Indonesia tidak lagi memperhatikan isu identitas tadi, di mana kita pasti sudah tahu pada pemilu 2019 itu, di mana politik identitas itu sangat masif sekali, ya, sangat mempengaruhi di berbagai lini kehidupan masyarakat. Tetapi ketika muncul pandemi COVID-19 itu, perhatian masyarakat akhirnya beralih, ya, di mana mereka bukan lagi membicarakan tentang politik itu, tetapi mereka lebih peduli pada bagaimana mereka bisa bertahan di tengah situasi pandemi COVID tersebut. Lalu kemudian, izin Mas, jadi kira-kira cawapres yang cocok buat Pak Erlangga nih, menurut Mas Albertus siapa? Sebenarnya masih panjang ya pembahasan saya sebelum sampai pada siapa calon atau pasangan yang cocok bagi Pak Erlangga. Karena bagi saya, menurut saya tadi bahwa kita harus melihat dulu pemetaan politiknya sebelum sampai pada melihat kira-kira calon yang cocok untuk Pak Erlangga itu kira-kira siapa ya. Lalu kemudian tadi efek dari polarisasi tadi itu adalah bahwa masyarakat Indonesia juga sudah merasa jenuh ya dengan isu politik yang cenderung membuat masyarakat tadi terpecah belah. Kita bisa melihat ada beberapa figur itu ya yang selalu dihubungkan dengan dengan isu identitas tersebut, sehingga munculnya tadi istilah kampret, kecebong, kadrun itu karena terjadinya polarisasi tadi itu. Nah, menurut saya kalau representasi dari kelompok kecebong, kampret, kadrun tadi itu masih muncul di Pilpres 2024 ini, saya berpikir suaranya nanti akan terpecah, ya. Dan pastinya kalau suaranya terpecah, isu politik identitas itu akan dengan sendirinya menurun, tuh ya. Apalagi dari hasil survei Lembaga Kajian Pemilu atau LKPI baru-baru ini yang dirilis di bulan April kemarin menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu menghindari tokoh yang berpotensi memunculkan polarisasi di tengah masyarakat. Lalu kemudian melihat dinamika politik seperti itu, menurut saya figur yang tidak berada pada dua kelompok tadi itu, tidak berada di kelompok kampret atau kecebong itu, bagi saya itu punya peluang yang besar untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti. Dan satu kajian yang muncul kemarin dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu adalah salah satu figur menurut mereka ya, salah satu figur yang bisa mengatasi polarisasi yang terjadi selama ini adalah ketua umum Partai Golkar, yaitu Pak Erlangga itu ya.
dia dikenal sebagai figur yang sangat netral, ya, yang bisa mendamaikan dan mengatasi polarisasi tersebut. Lalu kemudian kita juga bisa melihat dari kiprahnya, Pak Erlangga tidak pernah terlibat dalam dua tegangan isu politik tersebut, ya. Bahkan dia kerap memberikan solusi jalan tengah dalam kiprahnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga menurut pengamatan saya selama ini, Pak Erlangga tidak membuat pencitraan, ya, di tengah masyarakat. Lalu kemudian dia sangat fokus pada pekerjaannya, dan itu sangat terbukti dari perannya sebagai Menteri Perekonomian Indonesia. Pak Erlangga mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya selama masa pandemi ini. Dan yang sangat terlihat itu, kalau kita membaca berita itu, di kuartal pertama di tahun 2022 ini, perekonomian Indonesia itu mengalami peningkatan sebesar 5%, dan itu mengalahkan Amerika Serikat, Cina, dan Korea Selatan, ya. Bagi saya ini sebuah prestasi yang besar yang ditunjukkan oleh Pak Erlangga. Dia tidak membuat pencitraan di hadapan masyarakat, tapi dia menunjukkan melalui kualitasnya, melalui perannya sebagai Menteri Perekonomian. Selain itu juga dari hasil beberapa lembaga survei memperlihatkan elektabilitas Erlangga itu, ya, yang yang terus naik. Misalnya dari lembaga yang kami urus, yaitu Lembaga Laboratorium Survei Indonesia. Sudah beberapa kali kami melakukan survei mengenai bagaimana preferensi masyarakat, ya, mengenai calon presiden di 2024 nanti. Dan dari hasil yang kami temukan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia yang diwakili dari responden yang kami pilih itu adalah mereka memilih Pak Erlangga. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Pak Erlangga mampu membawa Indonesia itu, ya, keluar dari situasi krisis ekonomi. Itu. Lalu kemudian kalau kita juga aktif di Twitter, di awal bulan April itu nama Erlangga itu menjadi trending topik nomor 1 di Twitter, ya. Nah, dia di warga Twitter itu memberikan namanya status bagi Pak Erlangga itu sebagai sosok yang mampu membawa masyarakat itu keluar dari krisis ekonomi. Lalu kemudian dengan posisi politik tadi, di mana Pak Erlangga itu dikenal sebagai figur yang netral, yang tidak ada di kelompok kecebong maupun di kelompok kampret, bagi saya itu menjadi barometer yang kuat untuk Pak Erlangga untuk bisa mengakomodir, gitu, mendamaikan dua kelompok tersebut. Dan itu bagi saya menjadi peluang besar bagi Pak Erlangga, gitu. Bagaimana dia meningkatkan terus elektabilitasnya, apalagi dia peran dia sekarang itu masih sebagai Menteri Perekonomian. Lalu kemudian berbicara tentang kira-kira pasangan yang cocok bagi Pak Erlangga itu kira-kira siapa? Menurut saya pasangan yang cocok bagi Pak Erlangga itu di mana dia tadi adalah tokoh yang netral, gitu, ya, yang bisa mendamaikan dua kelompok tersebut tadi. Menurut saya dari kalangan militer, ya, karena kalangan militer itu bisa menjaga keamanan dan juga bisa meredam polarisasi yang terjadi di masyarakat. Tetapi juga kalau misalnya Pak Erlangga mau memilih dari partai politik, menurut saya yang paling penting adalah sosok yang akan menjadi pasangan Pak Erlangga ini nanti harus bisa menjaga itu netralisasi Pak Erlangga itu, ya, karena dia adalah sosok yang netral yang tidak ada di dua kubu tadi. Maka pasangannya juga itu harus bisa menjaga itu, atau bila perlu bisa meningkatkan supaya netralisasi itu bisa menjadi sempurna dan elektabilitas Pak Erlangga juga bisa naik, gitu, ya. Itu menurut saya. Dan juga lebih menarik bagi saya itu tadi di awal Mbak Zara juga sudah menyampaikan bahwa
kemarin sore ya saya baca, 3 partai tadi itu ya, mereka secara bersama-sama satu pilihan untuk melawan politik identitas itu. Dan mereka 3 partai itu PAN, P3 dan Golkar itu bersatu untuk melawan tadi itu. Agar di pemilu kali ini, pemilu 2024 nanti, isu identitas itu bisa kalau perlu tidak ada juga, supaya demokrasi Indonesia itu menjadi sehat. Itu kurang lebih gagasan yang bisa saya bagikan untuk kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya sampaikan, mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Zara. Baik, terima kasih banyak Mas Albertus. Ya, jadi kalau tanggapan dari Mas Heru gimana nih? Setuju nggak sama Mas Albertus? Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Mbak Zara. Saya mau izin kepada Mas Iqbal, Mas Bagus, Mas Albertus. Ini memang kalau kita bicara tentang kontestasi pemilu 2024 ini makin mendekati tahun 2024 akan semakin menarik. Kenapa saya mengatakan bahwa kontestasi politik ya tentu semakin sangat dinamis dan perubahannya mungkin bisa jadi sangat cepat sekali. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang capres, calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024 ini. Nah, khususnya hari ini kita membahas tentang capres dari Golkar sendiri, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Nah, dari dua yang sudah dikemukakan tadi oleh pembicara sebelumnya, oleh Mas Iqbal dan Mas Albertus, saya melihat bahwa kalau kita berbicara tema siapa sih cawapres yang cocok untuk Pak Airlangga Hartarto, kita harus menilik dulu nih indikator-indikator atau variabel-variabel apa sih yang mau dikejar sebenarnya. Tentu dalam kontestasi politik, khususnya pemilu, pasti kita akan melihat outputnya adalah kemenangan kita atau kemenangan sebuah pasangan di dalam kontestasi pemilu tersebut. Nah, untuk memenangkan kontestasi dalam sebuah pemilu, pengalaman saya selama ini mendampingi beberapa calon, khususnya ya di Sumatera Barat sendiri, di beberapa kabupaten, bahkan untuk legislatif sendiri, ada beberapa variabel dan indikator yang kita gunakan. Nah, kalau dalam ilmu politik sendiri, setidaknya dalam konsepnya, setidaknya kita menggunakan 3 pendekatan biasanya. Yang pertama itu adalah pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rational choice atau pendekatan ekonomi biasanya. Nah, saya melihat nama-nama yang bertebaran pada hari ini sebagai capres maupun cawapres itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebenarnya. Saya sampai hari ini belum bisa melihat sosok capres mana dan cawapres yang mana yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat Indonesia sebenarnya. Nah, tapi kalau kita berbicara kriteria cawapres, melihat latar belakang Pak Airlangga sendiri, pertama, beliau sangat dikenal hari ini sebagai seorang menteri. Nah, beliau sangat terkenal sebagai seorang menteri, khususnya menteri ekonomi. Kedua, beliau juga terkenal sebagai seorang pengusaha. Jadi 2 background itu yang melekat pada identitas seorang Airlangga Hartarto. Nah, kalau kita melihat latar belakang tersebut, berarti dalam analisisnya saya melihat bahwa cawapres yang saya anggap cukup kompeten atau layak mendampingi Airlangga Hartarto itu adalah orang-orang yang setidaknya sedikit berlainan karakter dengan Pak Airlangga Hartarto. Nah, kita harus lihat nih visi ke depan, kondisi kita hari ini, dalam konteks sosial kita melihat bagaimana sih kondisi penduduk kita hari ini, seperti yang dijelaskan oleh Mas Albertus tadi, bagaimana perkembangan ekonomi kita hari ini, bagaimana situasi keamanan kita hari ini, stabilitas politik kita hari ini. Nah, saya melihat hari ini perkembangan kehidupan kita itu sangat erat dengan teknologi. Nah, walaupun saya melihat bahwa latar belakang
Bapak Erlangga Hartarto sendiri itu adalah tamatan seorang sarjana teknologi, tetapi banyak berkecimpung di dunia bisnis sebenarnya. Nah, saya melihat hari ini perkembangan perekonomian kita itu lebih banyak pada konteks ekonomi digital kalau saya melihat. Nah, kita juga selalu berbicara tentang generasi milenial, generasi X, generasi Z, perkembangan teknologi. Jadi saya melihat untuk membangun Indonesia yang lebih besar, langkah yang lebih cepat dalam konteks pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya, latar belakang Pak Erlangga Hartarto ini lebih baik didampingi oleh seorang teknokrat yang paham tentang menjalankan roda pemerintahan, yang sangat paham tentang menjalankan roda pemerintahan, dan juga memiliki visi yang besar dengan potensi Indonesia. Dia paham, maksud saya adalah dia memiliki visi tentang keindonesiaan ini. Nah, yang maksud saya ini, apa sih potensi Indonesia hari ini? Kalau kita lihat, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa, misalnya. Kedua, ada pariwisata. Nah, siapa sih sosok-sosok yang memang paham tentang visi, visi serta sumber daya alam Indonesia ini untuk dikelola dengan baik. Nah, kalau dalam konteks ekonomi mungkin kita melihat Pak Erlangga Hartarto sudah cukup kompeten dalam hal itu. Namun untuk perkembangan ekonomi yang lebih bagus tentu harus ada orang yang mendampingi, yang melengkapi kekurangan beliau. Karena saya melihat kalau dalam konteks sebagai seorang birokrat, sebagai seorang praktisi pariwisata, atau sebagai seorang yang mengikuti perkembangan teknologi kekinian. Nah, Bapak Erlangga Hartarto ini masih butuh pendamping yang sangat kompeten di bidang itu. Nah, saya kalau melihat nama, ada beberapa nama yang sebenarnya bisa menjadikan duet capres dan cawapres dari Pak Erlangga ini untuk mencapai tujuan dari kontestasi pemilu tersebut. Baik dalam usaha untuk memenangkan, serta nanti ketika dia menang, mampu menjalankan program-program yang nanti dijalankan dalam roda pemerintahannya. Saya melihat setidaknya ada 3 kandidat nama yang sangat kompeten. Nah, di awal saya bilang tadi adalah saya memberikan indikator yang pertama itu adalah seorang anak muda. Nah, kenapa seorang calon wakil presiden dari generasi anak muda? Ya karena dia paham sekali apa kebutuhan kita hari ini. Nah, anak muda yang biasa dinamis, cepat, sangat adaptif dengan keadaan yang berkembang. Nah, ini bisa menjadi kolaborasi yang baik bagi Pak Erlangga. Nah, yang kedua adalah cawapres yang memiliki visi yang sama dengan capres tentunya. Karena cawapres bagi saya tidak hanya sebagai pelengkap dari institusi kepresidenan, tetapi dia juga harus mempunyai kemampuan, kecakapan untuk mengelola pemerintahan, saling melengkapi dengan presidennya. Misalnya di Pak Erlangga ini fokus dalam konteks pembangunan ekonomi, tetapi di cawapres yang lain dia mampu mengkonsolidasikan roda pemerintahannya, menjalankan roda pemerintahan. Jadi saling mengisi. Nah, kalau saya langsung saja pada namanya, setidaknya ada 3 nama yang mungkin bisa kita pertimbangkan, atau Pak Erlangga pertimbangkan untuk menjadi cawapres. Ya, pertama itu adalah mungkin Pak Ganjar Pranowo kalau saya menilai. Kenapa Pak Ganjar Pranowo? Pertama, dari latar belakang daerah dia berbeda dengan secara sosiologis ini ya, secara sosiologis dia berbeda dengan Pak Erlangga Hartarto daerahnya. Apalagi dengan dukungan akar rumput yang sangat kuat di Jawa Tengah, itu juga akan membantu suara Pak Erlangga sendiri dalam kontestasi dalam pemilu. Nah, yang kedua, di dalam pemerintahan pun dia juga sudah sangat berpengalaman mengelola pemerintahan walaupun dalam tingkat provinsi. Nah, permasalahannya adalah apakah dia nanti didukung oleh PDIP atau tidak. Nah, kalau tidak didukung PDIP, ini sebenarnya bisa menjadi
keuntungan sebenarnya bagi Pak Erlangga Hartarto. Kenapa? Ya karena kalau PDIP tidak mendukung, berarti ada kemungkinan dari partai lain dia menjadi pengusung dari partai lain. Tetapi kalau dia diusung PDIP sebagai capres, ya tentu ini kita harus mencari calon yang lain. Yang kedua, saya melihat ada namanya Sandiaga Uno. Nah, Sandiaga Uno ini kan merupakan seorang yang anak muda juga, yang hari ini kita lihat kinerjanya cukup bagus dalam konteks bidang pariwisata sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, apalagi kontestasi sebelumnya dia juga sudah membuktikan bahwa dia mampu sebenarnya bersaing dalam kontestasi pemilu, walaupun dia melawan seorang incumbent itu Bapak Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin, tetapi efek dari Sandiaga Uno ini juga begitu terasa sebenarnya, karena dia mampu melakukan pendekatan khususnya kepada anak muda, atau apalagi yang kemarin istilah kerennya adalah emak-emak gitu kan. Nah, ini kan juga akan bisa mendulang suara yang cukup signifikan sebenarnya. Nah, yang ketiga, saya melihat untuk cawapres ada namanya Anies Baswedan. Nah, ini kenapa ya? Ini saya melihat dari hasil survei sendiri sebenarnya. Beberapa lembaga survei yang menyatakan bahwa suara seorang Anies Baswedan itu cukup bagus, elektabilitas dan akseptabilitasnya cukup bagus dari beberapa lembaga survei. Namun permasalahannya kan Anies ini digadang-gadangkan menjadi seorang calon presiden. Nah, sama kasus seperti Ganjar Pranowo tadi. Tetapi permasalahannya apakah nanti Anies Baswedan sendiri mempunyai kapal atau tidak untuk mengusung dirinya dan pasangannya untuk maju dalam kontestasi pemilu. Nah, ada satu nama cadangan bagi saya yang tetapi magnetnya mungkin tidak terlalu kuat, yaitu adalah Ridwan Kamil sebenarnya. Kenapa saya katakan Ridwan Kamil? Karena dia berasal dari Jawa Barat. Tentu Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki lumbung suara yang cukup besar di Indonesia ini, ya ini menjadi keuntungan sendiri. Apabila suara dari Jawa Barat ini cukup solid, apalagi Pak Erlangga, kalau saya tidak salah pernah mencalon DPR RI dari dapil Jawa Barat 5. Nah, ini akan membuat suara Jawa Barat menjadi solid ketika pasangan capres dan cawapres dari Pak Erlangga Hartarto atau Ridwan Kamil. Nah, bagi saya itu beberapa indikator atau kriteria ketika Pak Erlangga sendiri mencoba untuk mencari pasangannya dalam kontestasi pemilu tahun 2024 mendatang. Mungkin itu sedikit dari saya dulu, Mbak Zahra. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya aku mau dengar pendapat dari Mas Bagus nih. Kira-kira pendapatnya sama kayak Mas Heru nggak? Atau ada pendapat lain bahwa cawapres harusnya orang Jawa juga nih? Atau karena Bapak Erlangga orang Jawa? Ya, terima kasih Mbak Zahra. Enak nih kalau jadi pembicara di akhir itu enak, tinggal kemudian menyimpulkan dari pembicara sebelumnya. Sebenarnya saya mengucapkan salam kenal teman-teman semua. Tadi ada Bang Ikhwanul, terus ada Bung Albert sama ada Bang Heru. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman Golkar 2024 yang udah membuat diskusi webinar online pada sore hari ini. Ini suatu hal yang luar biasa, terlebih lagi bisa pas momennya semalam itu ada ketemuan Pak Erlangga. Tadi juga udah disampaikan sama siapa Zahra, ada Erlangga, kemudian Ketum P3 dan Ketum PAN, yang kemudian pada sore hari ini diajak untuk membahas terkait dengan sosok cawapres daripada Pak Erlangga Hartarto. Gitu. Sebelum saya masuk ke siapa yang kemudian bagi saya yang cocok ataupun yang bisa menjadi pertimbangan bagi Pak Erlangga dalam menentukan cawapres nantinya pada tahun 2024, saya mungkin melihat terlebih dulu dari figur Pak Erlangga Hartarto itu sendiri ya. Yang pertama, ini harus diakui bahwasannya untuk kondisi sekarang, dalam kondisi COVID-19, kemudian kita masih dalam tahap recovery ekonomi, figur Pak Erlangga ini dipercaya oleh Bapak Presiden
untuk kemudian menjadi jenderal lah di situ. Dia sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian dia juga sebagai Ketua KPC PEN. Nah ini kan sebuah bentuk apa itu namanya tanggung jawab yang luar biasa, kayak gitu. Tanggung jawab yang luar biasa dan memang sampai dengan saat ini hal urgensi daripada program pemerintah ini kan pada hal-hal terkait dengan pemulihan ekonomi. Nah, berbicara soal tadi juga udah banyak disampaikan sama Bung Ikhwanul, kemudian Bung Albertus dan Bang Heru. Ini kalau berbicara soal sosok cawapres di tahun 2004 nantinya, sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Akar Rumput Strategi Consulting, ini sebenarnya variabel survei yang dilakukan ataupun pertarungan yang gencar pada saat ini daripada nama-nama yang udah beredar di hasil survei ini, itu kan antara elektabilitas dan juga otoritas. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Nah, elektabilitas yang mana dari beberapa survei baik itu oleh berbagai lembaga juga ya yang sudah dilakukan, nama-nama top 3 ini kan berangkatnya bukan daripada ketum partai politik. Banyak dari mereka tadi survei dari LKPI Pak Erlangga Hartarto yang kemudian ditempatkan di nomor 1, tapi ada beberapa yang juga menempatkan kayak misal kepala daerah ada Pak Ganjar Pranowo, kemudian ada Pak Anies Baswedan, kemudian ada Ridwan Kamil dan juga Bu Kofifa yang mana mereka semua adalah kepala daerah yang dengan elektabilitas yang tinggi namun tidak mempunyai otoritas. Karena dalam sistem demokrasi kita, sistem kepemiluan Indonesia, kita masih menggunakan sistem kepartean dalam menentukan atau mengusung calon presiden di 2024 nantinya gitu. Sehingga ini tentu akan menjadi perdebatan gitu loh. Pun juga kalau misalnya kita melihat dari trajektori sejarah dulunya di tahun 2014 ketika Pak Jokowi yang kemudian ini saya highlight sedikit, ketika Pak Jokowi kemudian diputuskan untuk jadi capres dari PDIP pun juga ada perdebatan lah. Sama dengan hal saat ini gitu loh, ketika elektabilitas dengan otoritas. Tinggal nantinya adalah bagaimana titik temu antara elektabilitas dan otoritas ini dalam menentukan siapa ataupun yang akan jadi capres dan cawapres. Nah, dan juga kalau misal dilihat pada beberapa lembaga survei yang sudah dilakukan adalah saat ini ketika memang banyak daripada kepala daerah yang dengan elektabilitas yang tinggi, popularitas yang tinggi, mereka akan terbentur tentunya dengan otoritas. Seperti kita ketahui misal di PDIP ada Pak Ganjar yang dengan elektabilitasnya tinggi, kemudian berhadapan dengan ada Mbak Puan juga satu sisi dan juga masih ada Bu Mega tentunya menjadi ketua umum di situ. Nah, itu kan akan menjadi tantangan kayak gitu. Dan kalau melihat sebenarnya kembali lagi berbicara soal usulan ataupun mencari nama calon pasangan dari Pak Erlangga Hartarto, kita melihat jika semalam ini ada pertemuan bentuk komunikasi politik yang cukup baik ya menurut saya, ditambah dengan bentuk transparan dan saya rasa pertemuan Pak Erlangga dengan ketum parpol ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang baik, komunikasi politik yang baik, dan suatu bentuk transparansi gitu loh. Dan bisa dilihat sekarang ketika kita melihat proyeksi tahun 2024 nantinya, ini kan sebenarnya yang udah terlihat ini kan udah 2 poros ya. Udah 2 poros yang mana beberapa waktu lalu kita lihat Pak Prabowo juga intens sebagai ketum Partai Gerindra sowan ke Pak Jokowi yang waktu itu sedang ada di Jogja, kemudian sowan dengan Bu Mega, ya kan? Ini kan Gerindra dengan PDB lagi intens, dan kemudian Partai Golkar juga Pak Erlangga juga melakukan komunikasi politik yang sama. Beberapa waktu lalu dia juga bertemu dengan, atau kalau misalnya kita lihat sebelumnya juga bertemu dengan Pak Surya Paloh dari Nasdem, kemudian ketemu dengan Pak AHY, ketum Demokrat, dan semalam dengan Pak Suharto dan juga Pak Bung Zulkifli Hasan gitu. Dan ini adalah suatu bentuk yang cukup menarik bagi saya gitu. Dan kalau misal melihat daripada figur dari Pak Erlangga ya dengan pribadinya, dan tadi juga sudah cukup banyak dari beberapa pemateri yang menyampaikan dengan latar belakang dan resource yang dipunya
cukup besar, baik itu resource ekonomi, resource politiknya itu kan cukup besar, gitu. Sehingga menjadi bekal yang cukup besar bagi Pak Erlangga untuk leading dalam pergulatan pemilu di tahun 2024 nantinya, ya. Baik itu yang mana udah disepakati di Partai Golkar, bahwasanya udah mengusung daripada Pak Erlangga Hartarto, kayak gitu. Dan mungkin fenomena beberapa waktu lalu ini juga nggak bisa kita tasbihkan, ya, kayak daripada kalau misal melihat dari Mbak Zahra kemarin kan juga ada pemberitaan di Tempo itu yang mana banyak goncangan dalam dinamika yang ada di Partai Golkar. Kalau bagi saya sebenarnya namanya partai politik itu kan suatu hal yang biasa aja ketika memang ada dinamika politik seperti itu, kayak gitu. Dan bagi saya ketika ada dinamika seperti itu, malah sebagai bentuk pendewasaan dari partai politik dalam menghadapi itu, apalagi ini mau agenda 5 tahunan, ada pemilu, gitu. Itu ada suatu hal yang biasa yang menurut saya, gitu. Jadi suatu hal yang biasa. Ditambah lagi, sebenarnya saya menyayangkan, ya, ketika orang-orang di luar Partai Golkar yang kemudian ini juga mungkin ada dinamika di dalamnya, karena kalau melihat dari timeline saat ini, ya kan, ini kan proses pemilu ini kan udah mulai, ya, sebenarnya sekitar bulan Juni ataupun Juli kan udah mulai, dan ini bukanlah waktu yang lama untuk kemudian mampu mengkonsolidasikan semua lah. Figur Pak Erlangga ini kan di waktu yang tidak banyak ini menjadi sebuah bekal yang cukup besar untuk Partai Golkar, kayak gitu. Di mana pasca reformasi Partai Golkar ini kan belum bisa menjadikan sebagai pemenang pemilu, kayak gitu. Kecuali pada tahun 2019 kemarin dia mendukung Jokowi sehingga dia sebagai partai pemerintah, gitu. Nah, ini tentunya akan menjadi tantangan di tahun 2024 nantinya ketika Partai Golkar bisa mengusung kadernya Pak Erlangga Hartarto, ya, yang saat ini kita dengar, dan itu akan menjadi sebuah bentuk konsolidasi internal yang cukup matang, baik itu di dalam internal Partai Golkar itu sendiri maupun untuk mensosialisasikannya pada masyarakat, kayak gitu. Dan kalau bagi saya ketika berbicara soal mempertanyakan, ya, soliditas internal dari Partai Golkar, menurut saya Golkar ini partai lama, gitu. Golkar ini partai tua, dan saya rasa cukup mapan dengan berbagai goncangan yang ada, gitu kan. Dan kalau bisa dibilang perdebatan soal soliditas internal Golkar itu adalah suatu hal yang nonsens, ya, karena kalau misal lihat yang sekarang ini udah nggak ada waktu untuk kemudian mesti merajut dari awal lagi, kayak gitu loh, untuk mesti merajut awal dari lagi, karena ya Pak Erlangga ini adalah sebuah bentuk figur daripada calon presiden yang udah diajukan oleh Partai Golkar. Dan ketika dalam Partai Golkar kemudian misal ngomongin soal mengganti Pak Erlangga gara-gara elektabilitas yang rendah misalnya, karena beberapa survei juga berbicara seperti itu. Sekarang coba kita lihat, ya, ketua umum parpol mana, saya ngomongin ketua umum parpol, ya, ketua umum parpol yang secara basis survei dia itu ada di 3 teratas, kecuali Pak Prabowo, belum ada, kayak gitu, belum ada. Artinya, ya, untuk sampai dengan sekarang itu bukan berarti ketika kita berbicara soal survei itu mampu untuk kemudian merubah dinamika politik, gitu loh. Jangan sampai yang seperti itu. Dan ini juga sebenarnya menjadi tantangan bagi Pak Erlangga Hartarto nantinya dan juga partai-partai Golkar untuk terus melakukan konsolidasi internal untuk kemudian memutuskan sejauh mana misalnya konsolidasi atau komunikasi politik yang mau dibentuk sehingga kemudian udah firm nih untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden. Nah, kalau dilihat semalam itu kan ada pertemuan 3 ketum parpol, itu kan udah cukup, ya. Kalau secara hitung-hitungan kursi itu udah cukup. Bisa juga itu cukup menarik ketika Pak Erlangga Hartarto kemudian bersama dengan perpaduan antara nasionalis dan religius, ya.
karena pertemuan semalam dengan PAN dan juga P3 itu menurut saya juga satu komposisi yang bagi masyarakat secara Indonesia secara sosiologis ini mempunyai kekuatan tersendiri gitu. Nah, mungkin itu dulu Mbak Zahra. Oke, siap. Makasih banyak Mas Bagus. Nah, kalau balik lagi nih untuk nama Wapres Cawapres menurut Mas Bagus, satu nama aja. Kira-kira siapa nih yang sangat menggambarkan cocok dengan Pak Erlangga? Kalau menurut saya sosok Pak Erlangga yang tadi juga disebutkan sama survei dari teman-teman relawan Gerakan Berkah tadi ya, ada Bung Ikhwanul itu, perpaduan antara nasionalis religius ini masih cukup mempunyai pangsa yang besar ya, di mana Indonesia ini dengan umat Muslim yang cukup banyak, dominan, dan itu juga bisa mengambil untuk ceruk yang lain. Kalau saya mesti sebut nama, karena ini adalah sejalan dengan yang tadi saya sampaikan, antara otoritas dan elektabilitas, untuk sampai dengan saat ini kan yang punya elektabilitas yang tinggi adalah daripada gubernur-gubernur yang ada di Jawa ya. Ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, ada Ganjar Pranowo, dan ada juga Khofifah Indar Parawansa. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika Pak Erlangga perpaduan atau komposisi nasionalis religius sejalan dengan yang pertemuan semalam, bisa juga dengan PAN, bisa juga dengan P3, bisa juga dengan PKB. Nah, itu cukup terbuka, sangat terbuka. Dan ini tentu kan juga sangat dinamis ya Mbak Sarah, karena ini masih bisa dibilang sprint, tapi sprintnya juga maraton, masih panjang. Jadi saya rasa masih cukup dinamis untuk nantinya siapa yang akan jadi pendamping daripada Pak Erlangga Hartarto. Seperti itu Mbak Sarah. Siap. Makasih banyak Mas Bagus. Nah, kalau dari pembicara yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan statement dari Mas Bagus? Izin Mbak Zahra. Oh iya, silakan Mas Wanul. Oke, saya sedikit menambahkan ya terkait statement ataupun tadi yang sudah dipaparkan oleh baik itu pengamat baik maupun dari teman-teman lingkaran dari lembaga survei, bahwa memang ini semuanya sejalan dengan apa yang sudah kami temukan hasil survei dari Gerakan Berkah di lapangan, bahwa memang hari ini kondisinya nama-nama yang memang masih beredar di top 3 untuk cawapres yang kita temui adalah nama-nama yang hari ini punya kekuasaan di wilayahnya masing-masing. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Bagus, kemudian juga tadi disampaikan juga oleh Bung Albertus dan Bung Heru, memang ada variabel lain sebenarnya. Contoh misalnya Bung Albertus arahnya kepada sosok militer. Nah, kita ketemu juga nih di hasil survei Gerakan Berkah, ketemu juga nih ada figur militer juga yang masuk. Kemudian di survei di nama yang disebutkan oleh Bang Heru tadi masuk juga figur-figurnya. Artinya memang kalau berbicara soal cawapres ke depannya, sejauh ini memang yang masih terlihat di permukaan adalah nama-nama yang punya kekuasaan. Kalau tadi mengutip kalimat dari Mas Bagus adalah otoritas. Kalau bicara soal otoritas partai, otoritas politik ada pada ketua umum partai kita, Pak Erlangga, Partai Golkar. Nah, kalau bicara soal cawapres, ada yang punya otoritas wilayah. Tadi kalau hasil survei kita, kalau di survei kita ada Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI, ada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, ada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, kemudian ada juga Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Artinya semua hari ini punya peluang yang sama untuk sama-sama untuk mendampingi Bapak Erlangga. Nanti ke depan kita lihat yang pasti memang kita dari Gerakan Berkah akan terus menampung aspirasi masyarakat. Kira-kira seperti itu Mbak Zahra. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wano. Ini ada partisipan yang raise hand. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, perkenalkan nama saya Sureza. Saya dari Milenial Indonesia. Memang sejauh ini
dari pengamatan kita ya, dari milenial Indonesia, kita tahu sebenarnya banyak harapan dan aspirasi yang besar dari kalangan milenial itu capres dan cawapres ke depan itu arahnya memang fokus kepada permasalahan ekonomi, begitu ya. Dan saat ini kan memang sejalan dengan apa yang dikatakan oleh beberapa pengamat tadi, bahwasanya memang Pak Erlangga ini secara spesifik dan khas dari calon-calon presiden yang lain itu beliau itu punya concern dan memang fokus bekerja di sana. Jadi, Mungkin bisa suaranya diperjelas lagi. ya, jadi saya ulangi ya, kalau melihat figur-figur capres dan cawapres yang lain yang memang benar-benar punya karakteristik dan kekhususan untuk fokus pada masalah dan isu-isu ekonomi ini, sejauh ini baru Pak Erlangga. Salah satu hal yang paling membuat kita mengapresiasi beliau itu adalah saat COVID tahun 2021 itu kan PPKM darurat ya saat itu. Seperti kita tahu keadaan ekonomi sedang sangat sangat terpuruk, tapi apa yang terjadi sekitar sebulan 2 bulan pasca itu kita tahu pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 itu bisa mencapai 7%. Dan itu memang kita bisa melihat satu integritas dan kualitas kinerja beliau ya sebagai seorang Menko ini dapat dipertanggungjawabkan gitu, dan dapat diperlihatkan kepada publik bahwasanya beliau sangat mampu dan sangat berhasil ya untuk membawa perekonomian Indonesia ini pulih dari COVID-19. Apalagi beliau satu-satunya Menko yang teruji. Jadi pasca dilantik beberapa bulan kemudian COVID, tapi alhamdulillah karena beliau yang dipercaya, ekonomi Indonesia ini bisa terselamatkan. Dan ini terkadang dalam tanda kutip kurang terekspos ke publik dan ke masyarakat. Mungkin karena media publikasi dan komunikasi saat ini terlalu didominasi oleh capres-capres yang dalam tanda kutip mencari panggung dan pencitraan, tapi tidak menyentuh substansi permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, memang menjadi harapan ke depan adalah figur-figur seperti Pak Erlangga ini sebenarnya harus lebih ditampilkan ke publik, fokus kepada isu perekonomian, karena ini yang menjadi harapan besar bagi milenial. Salah satu riset yang pernah saya baca di Alfara ya, jadi salah satu kebutuhan besar milenial dan salah satu PR besar milenial di masa depan itu adalah masalah ekonomi, terutama kesulitan mendapatkan properti, susah dapat rumah begitu ya. Nah, ini semoga figur yang mendampingi beliau pun harus memiliki visi yang sejalan juga dengan Pak Erlangga dan juga punya istilahnya seirama dan sekata juga. Dan memang kita berharap jangan sampai figur cawapres ya, pendamping beliau ini tidak memiliki visi yang sama begitu dalam ekonomi. Mungkin itu sekian Mbak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Reza. Mas Reza ini lumayan aktif ya untuk menjadi partisipan. Terima kasih banyak. Dan untuk Mas Heru atau Mas Albertus, mungkin ada yang ingin ditanggapi dari pernyataan Mas Reza. Oke, baik, terima kasih Mbak Zahra. Walaupun saya tidak terlalu jelas suara yang disampaikan oleh Mas Reza tadi, ya, tapi saya mungkin hanya menegaskan bahwa memang ada beberapa, bagi saya sebenarnya ada beberapa indikator yang perlu kita pertimbangkan untuk mencari pasangan dalam kontestasi pemilu. Nah, tetapi juga apa yang disampaikan oleh Mas Bagus tadi adalah
walaupun ada kriteria-kriteria pasangan yang kita inginkan, tentu ada otoritas yang sebenarnya lebih kuat di balik itu yang menentukan dari pasangan calon presiden atau wakil presiden ini. Yang mana kita ketahui bahwa biasanya otoritas-otoritas tersebut ya tentu dibuat oleh para ketua partai biasanya. Nah, ini kita lihat lagi bagaimana nanti komunikasi politik menjelang pendaftaran para calon capres dan cawapres ini pada kontestasi pemilu tahun 2024 ini. Kita bisa lihat bagaimana para ketua partai membangun komunikasi untuk membuat koalisi di dalam pemilu tahun 2024. Nah, kita lihat walaupun hasil-hasil beberapa lembaga survei seperti elektabilitas calon A, B atau C cukup tinggi, tetapi itu juga tidak menjamin bahwa dia akan bisa mengikuti kontestasi dalam pemilihan presiden pada tahun 2024 nanti. Namun tentu hitungan-hitungan kita apalagi sebagai pengamat politik, ya ada beberapa indikator hitung-hitungan bagi kita. Yang pertama tentu sosiologis, dalam konteks sosiologisnya dia berasal dari mana, apalagi sentimen kadang apakah calon presiden itu dari Jawa atau tidak, itu sebenarnya masih ada walaupun itu tidak dibaca di permukaan, tetapi dalam analisis politiknya atau analisis data politiknya bagi para peneliti, itu masih menjadi salah satu kerangka acuan untuk melihat bagaimana suara yang akan diberikan oleh si pemilih kepada pasangan calon nantinya. Yang lain juga tentu ada visi misi, track record dari pasangan tersebut juga menentukan suara dari pasangan dalam kontestasi sebuah pemilihan umum gitu. Mungkin itu saja dari saya sedikit, Mbak Sarah. Terima kasih. Ya, mungkin tambahan juga dari saya, yang lebih menarik juga tadi bahwa kita harus juga melihat tadi bahwa sosok Erlangga ini dikenal sebagai sosok yang netral ya di tengah polarisasi yang terjadi di masyarakat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa situasi politik yang terjadi sejak tahun 2014 sampai sekarang itu masih masih terjadinya gerakan politik identitas itu ya, yang cenderung selalu membuat masyarakat itu terpecah, dan itu sangat kelihatan tuh ya, di media sosial. Ada yang kemudian menyerang kelompok kampret lah begitu, atau sebaliknya juga kelompok kadrun begitu ya. Nah, menurut saya situasi seperti itu, situasi politik seperti itu nampaknya yang terjadi pada masyarakat itu sudah mengalami kejenuhan menurut saya ya. Kalau misalnya Pak Erlangga misalnya dia memilih pasangannya itu dari Gubernur Jawa Tengah ya, Ganjar misalnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Ganjar itu seringkali direpresentasikan dengan Jokowi. Nah, Jokowi ini juga kalau kita lihat sejak tahun 2004 itu selalu itu ya dikenal sebagai kelompok kecebong misalnya itu ya. Bagi saya kalau misalnya nanti ya ini ya analisis saya ya, kalau misalnya nanti Erlangga berpasangan dengan Ganjar itu bisa merusak citra dari Pak Erlangga sebagai tokoh yang netral ya, yang bisa menjaga keseimbangan tadi, mendamaikan dua kelompok ini. Nah, itu menurut saya. Sehingga bagi saya bahwa Pak Erlangga harus lebih cermat gitu ya, memilih calonnya untuk maju di Pilpres 2024. Karena isu politik yang harus ditingkatkan lagi itu mengenai bagaimana mendamaikan itu. Saya pikir pertemuan tadi malam itu antara Partai Golkar, P3 dan PAN itu cukup menarik gitu ya, untuk bisa mengangkat isu bagaimana mendamaikan dua kelompok itu. Karena tadi saya membacanya bahwa masyarakat umum sudah merasa jenuh ya dengan polarisasi yang terjadi.
Hingga masyarakat membutuhkan sosok, bagaimana sosok salah satu sosok misalnya Pak Erlangga tadi dengan pasangannya bisa mendamaikan itu. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, Pak Erlangga, sosok yang bisa mendamaikan ya, Pak Albertus. Ini untuk Mas Gatrik. Ingin bertanya apa, Mas? Boleh bisa ke komen atau bisa langsung sekarang via video. Silakan. Masih ke-mute itu Pak Gatrik. Masih ke-mute. Ya, saya udah, Mbak. Sudah, Pak. Silakan, Pak. Sama saya Gatrik, yang saya ingin tanyakan adalah saya di Kabupaten Blue yang saya ingin tanyakan. Bagaimana pengaruh kemenangan Mas Junior di Filipina itu dan kemenangan Golkar di 2020? Kemudian cawapresnya seperti tokoh lama, umpamanya Rusningsih gitu. Gimana peluangnya? Nah, gitu aja yang saya tanya. Mungkin Bagus atau Dino bisa jelaskan. Siap, Mas. Mohon maaf, Mas Gatrik, agak putus-putus tadi. Bisa Saya tulis diulang, Mas? aja, saya tulis ya. Oke. Tadi yang saya dengar soalnya hubungannya dengan yang ada di Filipina nih, karena kan Filipina kebetulan juga baru ada election ya di sana. Saya kan tahu sendiri, kita kan Golkar juga partai terbesar pada waktu Pak Harto kan partai terbesar. Oke. Oh ya. Sekarang dengan kemenangan ini bisa untuk membangkitkan gitu loh. Oke, siap. Baik. Ya, saya udah nangkap, Mas Gatrik. Makasih. Ya. Siap. Bu moderator bisa langsung saya jawab atau seperti apa? Ya, langsung saya jawab aja atau gimana ini? Ya, langsung saya jawab aja sedikit ya, Mas Gatrik. Mungkin juga nanti dari pembicara yang lain ada Bang Heru juga bisa menambahkan, atau Bang Albert sama Bang Ikhwanul. Jadi sebenarnya kalau kita berkaca daripada election ya yang ada di apa itu namanya, yang ada di Filipina kemarin ini, itu kan yang menang kan sekarang Narcos JR ya, mana dulu itu banyak, kalau sekarang Narcos JR itu dulu dikenal sebagai tokoh yang diktator, dia cukup kuat, dan memang bisa dilihat pada waktu itu kondisi swasembada kayak misal dulu kita di zamannya Pak Harto itu memang cukup secara politik nasional itu cukup stabil gitu, cukup stabil. Padahal sebenarnya kalau bisa dilihat juga hutang daripada dulu zamannya si Narcos ini juga besar, Pak. Tapi kalau melihat dari kondisi yang ada di Filipina kan sebenarnya ada sebuah bentuk kerinduan sebenarnya. Kerinduan apa itu namanya, si Marcos yang senior itu ada kerinduan daripada zamannya si Marcos di mana setelah 30 tahun kemudian apa itu namanya dipimpin sama Duterte, ini ada sebuah kerinduan. Kalau sekarang itu mungkin kita mengenalnya, kalau misal di belakang truk itu ya Mas Gatri, iya, ya, kan kurang lebih kayak gitu ya, gitu kan? Kurang lebih kayak gitu. Dan itu yang kemudian, tapi sebenarnya banyak faktor yang menjadikan apa itu Marcos Junior ini kemudian jadi ya. Dan kalau misal kita berkaca pada kondisi di Golkar pada saat ini ya, sebenarnya urgensi daripada program pemerintah pada saat ini kan pada persoalan pemulihan ekonomi. Gimana nih kita caranya bisa recover daripada pandemi yang hampir 3 tahun ini menghantam daripada Indonesia. Dan sempat kita resesi di tahun 2021, kemudian bisa balik lagi
berangkat lagi dari awalnya negara berpendapatan tinggi, kemudian rendah, kemudian bisa naik lagi. Ini kan suatu bentuk capaian yang luar biasa, dan yang mengomandoi dalam program-program ekonomi di dalam pemerintahan Pak Jokowi ini kan Airlangga Hartarto dan juga Partai Golkar. Nah, ini yang saat ini itu mesti jadi penting. Jadi ketika kayak misal kemarin isu yang banyak beredar apa itu namanya daripada digoyangnya Pak Airlangga di Golkar, ini menurut saya sangat beresiko baik itu bagi Golkar dalam menghadapi pemilu di tahun 2024 nantinya, baik ataupun bagi pemerintahan saat ini kayak gitu. Karena kalau melihat jadwal pemilu yang begitu dekat, ini kalau misal saya boleh ngambil apa itu namanya yang disampaikan sama Pak Bung Karno, dulu ini satu bentuk keblinger politik, satu bentuk kebodohan politik ketika harus mengorbankan ketum apa itu Partai Golkar sehingga dia nggak bisa running to election tahun 2024 nantinya. Ini waktunya nggak banyak kayak gitu. Dan sebuah bentuk program-program ekonomi ya dalam pemerintahan Jokowi yang digawangi oleh Pak Airlangga ini kan sudah terbukti. Kita dalam kayak misal kemarin pertumbuhan ekonomi kita di 5,01, cukup stabil di banding pada kuartal 4 2021. Nah, ini tentu capaian yang luar biasa bagi saya, terlebih lagi melihat urgensi daripada program pemerintah saat ini adalah di bidang pemulihan ekonomi, dan salah satu figur yang memang sudah terjun baik itu secara background, kemudian sisi tadi saya mengutip dari Bung Ikhwanul, ada sisi teknokratisnya Pak Airlangga, ini adalah ya itu bisa menjadi salah satu opsi untuk kemudian running to election tahun 2024 nantinya. Seperti itu sih mungkin Bung Gatrik. Thank you. Ya, terima kasih. Dan sebenarnya kalau itu gimana Gus? Kalau supaya Pak Airlangga digandengkan dengan Ningsih gitu gimana? Cocok? Dan siapa Mas? Yusri Ningsih. Dulu datang itu. Oh, ya itu perlu disurvei lebih lanjut. Nah, ini biasanya Bang Heru sama Bung Albertus yang melakukan survei. Kira-kira seperti apa itu, Bung? Siap Mas Gatrik. Untuk kelanjutannya nanti kita bisa masukkan ke dialog diskusi selanjutnya ya Mas. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Iya, aku mau menanggapi untuk ada partisipan lagi nih yang mau memberikan masukan atau pandangan, yaitu Mas Adi Partogi. Silakan Mas. Untuk Mas Adi Partogi, silakan. Atau sembari menunggu Mas Adi Partogi untuk merespon, aku mau nanya nih ke Mas Heru. Kira-kira kalau Mas Heru sendiri ada nggak satu nama yang menurut Mas Heru paling cocok untuk Pak Airlangga Hartarto? Mengingat dari statement sebelumnya, Mas Heru bilang baiknya sedikit generasi yang anak muda, terus yang karakternya sedikit berbeda nih dari Pak Airlangga. Kira-kira ada nggak satu nama yang benar-benar cocok dengan Pak Airlangga sesuai dengan statement Pak Heru? Oke, baik. Terima kasih Mbak Zahra. Ya, kalau saya mengatakan satu nama yang cocok, sebenarnya kalau dikatakan cocok, tidak terlalu cocok-cocok banget juga. Nah, karena apa? Karena nama-nama yang mungkin, makanya saya keluarkan tadi tidak ada 3 nama yang mungkin bisa mendampingi Pak Airlangga Hartarto sendiri. Kenapa? Karena mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau saya balik lagi kepada beberapa nama, contohnya misalnya yang pertama tadi ada namanya Mas Ganjar. Nah, Mas Ganjar ini mungkin saya lihat dalam konteks pemerintahan dan birokrat, mungkin dia sangat berpengalaman di bidang itu.
Tapi ya kembali lagi bahwa dia punya otoritas nggak di partai untuk bisa maju sebagai seorang calon. Nah, yang kedua tadi saya bilang ada namanya Anies Baswedan. Nah, begitu juga. Nah, apakah Anies sendiri ini mau nggak menjadi cawapresnya dari Erlangga Hartarto? Walaupun kita tahu bahwa ya sepak terjang Anies di Jakarta pada hari ini ya cukup bagus kalau dinilai dari beberapa kalangan. Dan ketiga ada namanya Sandiaga Uno. Nah, Sandiaga Uno ini juga bagi saya sangat bagus, bisa mewakili anak muda sebenarnya. Tapi kalau kita melihat latar belakang basically Sandiaga Uno ini sama-sama seorang bisnismen dengan Pak Erlangga Hartarto. Namun dia kelebihannya adalah ya dia bisa menjadi representatif anak muda yang energik dan ya dia sangat konsen hari ini dalam bidang pariwisata. Nah, ini juga sebenarnya bisa menjadi kolaborasi yang bagus sekali. Bagaimana ekonomi menjadi salah satu tumpuan kita hari ini untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan. Nah, tentu ini juga ekonomi kreatif tentunya. Nah, ini sebenarnya bidang yang mungkin hari ini bisa sangat dikuasai oleh Mas Sandiaga Uno. Nah, makanya saya melihat dari 3 nama ini mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, namun satu nama yang paling cocok ya saya tidak bisa memutuskan siapa yang paling cocok karena ya itu tadi mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini tentu bagaimana kita melihat kontestasi ke depan nantinya. Karena ini masih panjang sekali, ini masih di tahun pertengahan 2022, ya setidaknya masih ada 2023 kita bisa melihat nih. Karena kita tahu bagaimana sih karakteristik perilaku pemilih di masyarakat kita. Ya mungkin tadi seperti saya menyinggung sedikit yang katakan oleh Mas Gatrik sendiri bahwa kita bisa contohkan nggak kayak di Filipina hari ini, di mana dulu Marcos itu sangat terkenal otoriter dengan segala bentuk gaya pemerintahan yang dijalankan ternyata yang sangat dikritik ketika itu, tapi hari ini anaknya bisa menang lagi. Nah, apakah mungkin Golkar bisa seperti fenomena itu bisa kembali lagi kepada Golkar? Nah, kalau saya melihat dalam konteks partai, Golkar mungkin masih bisa memenangkan kontestasi dalam pemilu legislatif. Kenapa? Ya karena dia adalah partai yang mapan, partai yang sudah banyak makan asam garam dalam konteks politik, dan dia mempunyai mesin politik yang sangat kuat bagi saya, dan juga kader-kader yang sudah terlatih tentunya. Nah, ini bisa menjadi modal utama bagi Golkar untuk bisa memenangkan pemilu pada tahun 2024. Nah, kalau kita berbicara dalam sosok pemimpin atau capresnya sendiri, ya ini Pak Erlangga ini sangat bertolak belakang kalau kita melihat dari Pak Harto sendiri. Nah, Pak Harto dari kalangan militer memiliki karismanya sendiri, memiliki sangat wibawanya sendiri, ya berbeda dengan Pak Erlangga sendiri. Dia dari seorang bisnismen yang mana orang melihat dia sangat flamboyan. Kalau bagi saya dia adalah seorang yang flamboyan, bukan yang fenomenal atau seperti Pak Harto seperti itu. Nah, dua sosok yang sangat berbeda. Nah, tetapi ini bagaimana medianya dari Pak AH sendiri bisa membranding. Nah, bisa membranding Pak Erlangga sendiri, bisa meyakinkan kepada masyarakat Indonesia program-program yang dijalankan ini bisa membawa Indonesia kembali, contohnya kepada soal sembada pangan atau penguatan ekonomi yang bisa meningkat sampai 7 sampai bahkan 10% peningkatan ekonomi kita. Karena kita tahu pasca Covid ini pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya cukup bagus walaupun masih di angka 5%, tapi untuk negara-negara yang siap dilanda pandemi ini perkembangan ekonomi cukup bagus sebenarnya. Tidak terjadi inflasi yang sangat tinggi sekali. Nah, ini kan sebenarnya menjadi modal juga bagi Pak Erlangga dalam merumuskan nanti kebijakan program-program yang akan dibawa dalam kampanye sehingga bisa meyakinkan masyarakat untuk memilih dia. Nah, untuk cawapresnya ya ini mungkin saya melihat bagaimana kontestasi, bagaimana otoritas, bagaimana komunikasi politik yang dibangun oleh Pak Erlangga sendiri kepada beberapa partai-partai yang mungkin mau berkoalisi dengan Golkar. Karena kita tahu bahwa sudah beberapa periode belakangan ini Golkar tidak mempunyai
calon presiden, tapi masih sampai dalam konteks wakil presiden saja. Nah, saya membayangkan partai besar di Indonesia yang memiliki akar yang kuat di bawah, di grassroots, tapi tidak mempunyai calon presiden sampai hari ini. Ini menjadi pertanyaan juga. Nah, apakah sosok Pak Ahy ini mampu memutus untuk itu, bisa menjadi calon presiden dari Partai Golkar, dan mungkin di legislatif menang, di eksekutif juga menang ya. Ini kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada karena saya melihat modal-modal yang dimiliki Golkar pada hari ini dan kondisi politik hari ini, peluang itu cukup ada sebenarnya. Mungkin itu saja dari saya, Pak Sarah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Heru. Ini ada yang rasain dari partisipan dengan Mas Muklas. Ingin menanggapi Mas? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muklas dari Pemuda Jawa Timur. Kalau kita dari kalangan anak muda menilai bahwasanya Indonesia hari ini mendekatnya pada tahun 2045 kita menyongsong Indonesia emas. Bahwa hari ini berarti menentukan bagaimana generasi muda mempunyai peran yang begitu besar dalam peradaban atau suatu negara, khususnya Indonesia ini. Nah, dari beberapa sosiden pada 2024 yang akan datang, misalnya Pak Erlangga, Pak Prabowo, Pak Anies, terus Pak Ganjar, ada beberapa catatan yang perlu kita pertimbangkan gitu. Yang pertama, kita melihat pada Pilpres 2019 kemarin melahirkan sisi kelam di mana bangsa ini terbelah menjadi dua. Nah, jangan sampai sisi kelam ini lahir kembali ketika nanti di 2024 ini, di mana masyarakat sudah Pilpres masih terbelah. Gitu. Dari beberapa tokoh tersebut, misalnya Pak Prabowo yang begitu menggebu-gebu membela rakyat, tapi pada nyatanya hari ini tidak ada kontribusi yang nyata setelah dia kalah 2 kali. Tidak ada konsisten di dalam dirinya untuk bagaimana memperjuangkan rakyat. Yang kedua, beliau juga mempunyai catatan yang perlu kita pertimbangkan gitu. Catatan misalnya kasus HAM yang belum selesai. Nah, itu perlu menjadi pertimbangan. Ketika seorang presiden mempunyai catatan buruk, ketika dia menjadi presiden, ya, potensi besar untuk dia menjadi otoriter dan membuat kebijakan yang bersifatnya sewenang-wenang dan yang lain itu besar. Karena dia punya catatan. Terus juga misalnya yang kedua, Pak Anies. Pak Anies hari ini didukung oleh kelompok kanan yang bagaimana terlihat gitu, terlihat secara jelas dan secara nyata. Yang terus juga Pak Ganjar juga sekarang terlihat gitu siapa pendukungnya. Jangan sampai di 2024 ini cebong dan kampret ini kembali muncul dan kembali kelompok-kelompok ini membelah masyarakat Indonesia. Nah, dari 4 calon ini yang penilaian saya secara pribadi ya lebih cenderung ke Pak Erlangga. Bagaimana Pak Erlangga tidak ada catatan buruk. Terus juga hari ini tidak terlihat didukung oleh kampret, cebong, dan kelompok-kelompok yang ingin membelah masyarakat di Indonesia hari ini. Nah, memang ada calon-calon alternatif seperti misalnya Pak Sandiaga Uno. Nah, kita menilai beliau belum pantas untuk menjadi presiden, walaupun dia
jadi wakil presiden pun hari ini Mama mungkin sudah kecewa dengan beliau yang dulunya dieluh-eluhkan oleh Mama, ya sekarang masuk ke dalam Jokowi yang tadinya selalu menyindir Pak Jokowi, mengkritisi Pak Jokowi, sekarang malah jadi anak buahnya Pak Jokowi, bukannya fokus terhadap masyarakat dan mengkritisi kebijakan-kebijakannya, sekarang malah. Terus juga ada juga alternatif, misalnya Pak AHY. Ya, Pak AHY memang sosok yang karismatik, konsisten, tetapi secara kemampuan untuk memimpin bangsa yang besar dari Sabang sampai Merauke ini, ya belum bisa. Ya terlihat ketika dinamika Partai Demokrat kemarin, ya Jawa Timur dan yang lainnya gitu. Beliau belum bisa menentukan sikap yang begitu gagah, perkasa dan beraninya gitu. Tapi terlihat beliau itu masih dimentori, diberikan arahan-arahan yang seakan-akan ini adalah bentuk settingan yang bagaimana memunculkan sosok beliau gitu, bukan lahir secara normal, natural gitu. Tapi ini terkesan ketika kita melihat secara banyak sisi, ini kok terlihat ini tuh settingan Mohon maaf, lucu, terputus, Mas. bagaimana gitu? Ini kayak opera. Iya. Lanjut ya, Mbak. Mohon maaf, Mas Mukas, mungkin bisa di mute dulu atau di unmute lagi. Kalau saran saya, wakil yang terbaik ini adalah Pak Andika Perkasa. Ya. Sudah masuk, Mbak? Ya. Sudah. Ya, sudah, Pak. Menurut pandangan saya sebagai milenial, yang bagaimana wakil untuk Pak Erlangga itu adalah Pak Andika atau Bu Kofifa. Menurut saya dari Jawa Timur. Kalau Pak Andika begini, dan keilmuan beliau ya cukup bagus untuk bagaimana mendampingi Pak Erlangga. Itu pertama. Yang kedua, Indonesia dikenal hari ini ya, mohon maaf untuk Mas Muklas terputus. Oke, Iya, terima kasih penjelasannya. Kiranya ada yang menanggapi dari narasumber. Kita ada waktu sekitar 10 menit, kemudian masuk ke closing statement. Belum selesai, Mbak. Bentar, terkait saya menilai. Mohon maaf sekali lagi Mas Mukas, tapi terputus-putus suaranya. Pak Andika itu pas untuk mendampingi Pak Erlangga. Halo, masih terputus-putus? Untuk saat ini enggak, mungkin boleh lebih dipersingkat lagi Mas Mukas. Ya, intinya begini, dari 4 calon kandidat yang hari ini calon-calon alternatif, ya Pak Erlangga yang terbaik lah dari beberapa penilaian beberapa sisi, khususnya catatan catatan buruk calon-calon yang lain, atau ada kelompok-kelompok yang mulai merapat kepada calon-calon yang lain untuk bagaimana membelah bangsa ini. Ya, yang selanjutnya yang cocok buat mendampingi Pak Erlangga adalah Pak Andika dan Bu Khofifah kalau perempuannya, gubernur saya di Jawa Timur. Nah, Pak Andika ini kita nilai bahwasanya secara keilmuan dan kemampuan itu
cocok untuk bagaimana mendampingi beliau. Terus juga hari ini pertarungan global adalah memperebutkan sumber daya alam. Baik, Mas Hari Muklas. ini Jadi Pak Andika, mohon maaf ya Mas Muklas, waktunya mepet nih. Jadi intinya menurut Mas Muklas yang cocok untuk cawapres Pak Erlangga nih ya, itu Pak Andika atau Bu Hovifah ya. Berarti Mas Iya. Muklas ini dari daerah Jawa Timur ya, Gubernur. Iya. Baik, terima kasih banyak ya Mas Muklas atas partisipasinya. Nah, untuk menanggapi dari para narasumber, kita ada waktu sekitar 10 menit lagi, kemudian masuk ke closing statement masing-masing. Kira-kira ada yang ingin menambahkan atau menanggapi, silakan. Izin Mbak Zahra, moderator, mungkin saya coba menanggapi kali ya. Intinya kalau dari kami, terutama dari relawan Gerakan Berkah, fokus kami yang pasti adalah bagaimana terus mensosialisasikan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Tadi meskipun banyak survei, misalnya kalau kita bandingkan dengan survei-survei yang lain, memang nama Pak Erlangga masih kecil, cuman kalau bicara mengutip dari Mas Bagus tadi, soal otoritas politik hari ini yang punya kapasitas, yang punya peluang adalah Pak Erlangga, dan kami tentunya terus bergerak ke daerah-daerah untuk terus menampung aspirasi, terutama sambil mensosialisasikan program juga menampung aspirasi, dan juga tidak lupa untuk kira-kira siapa sih sebenarnya yang cocok untuk mendampingi Pak Erlangga. Kemudian juga ada catatan sedikit dari saya, terutama soal tadi ada yang statement dari Mas Bagus menanggapi soal isu perpecahan atau kabar berita dari Tempo, katakan Tempo yang merespon soal perpecahan di internal Golkar. Tapi bagi kami Gerakan Berkah yang sambil bertemu dengan masyarakat juga di beberapa kesempatan juga bertemu dengan para internal Golkar khususnya yang ada di daerah, itu kami cukup direspon baik dan saling bercerita, bertukar informasi bahwa hari ini teman-teman di Golkar, kami juga di Gerakan Berkah berkolaborasi, fokusnya adalah satu, untuk bagaimana Pak Erlangga tetap menjadi calon presiden di 2024. Terlepas dengan dinamika politik yang akan terjadi, kalau kata Bang Heru tadi, yang masih dinamis, terlepas dari politik yang masih dinamis di 2 tahun yang akan datang, tapi kami cukup percaya diri, kami cukup yakin dengan apa yang hari ini dimiliki oleh Pak Erlangga Hartarto, dan juga apa yang hari ini menjadi kekuatan Partai Golkar tentunya. Jadi ke depan fokus kami adalah terus membangun gerakan ini, dan juga terus berkolaborasi baik dengan masyarakat, terus juga dengan elemen partai tentunya kan gitu. Nah, untuk sama-sama mencapai tujuan kita, yaitu Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Terlepas nantinya siapa yang akan menjadi calon wakil presiden, itu bagi kami yang pasti adalah punya visi yang sama dengan Pak Erlangga Hartarto, punya visi yang sama untuk bekerja untuk Indonesia, membangun untuk Indonesia, kira-kira seperti itu, Mbak Zahra. Baik, terima kasih Mas Wanul. 5 menit lagi nih kalau masih ada yang ingin menanggapi. Mungkin Mas Albertus, sebelum kita menuju closing remark. Ya, tidak ada lagi ya tadi ya. Saya pikir semuanya sudah dirangkum tadi dari diskusi kita sejak awal sampai saat ini ya. Nah itu kira-kira. Kalau gitu bisa langsung ke closing remark saja, dimulai dari Mas Wanul dulu, boleh? Saya lagi, mungkin teman-teman yang lain, saya baru ngomong nih, yang lain dulu. Baik, mungkin dari Mas Heru. Mas Heru ini ada 2 akun ya, jadi ada 2 sisi kamera. Silakan Mas Heru. Terputus sepertinya Mbak Zahra. Oh iya, baik. Kalau begitu closing remark dari Mas Bagus boleh? Ya, baik, terima kasih Mbak Moderator.
singkat saja sebenarnya dari saya, penting buat Pak Erlangga dan juga Partai Golkar untuk segera memutuskan ya komunikasi politik dan juga koalisi politik menuju 2024 nantinya, karena waktunya sudah nggak banyak dan sudah waktunya memang untuk kemudian membangun kekuatan bersama gitu. Kalau misal melihat sekarang lagi mesra-mesranya dengan partai-partai Islam, ya tentu sangat terbuka ya menurut saya. Ada juga P3, PAN, Demokrat dan juga Nasdem yang bagi saya cukup untuk kemudian mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden karena udah lebih dari 20-25% gitu. Gitu sih Mbak Sarah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bagus. Kalau dari Mas Albertus nih, closing remarks-nya seperti apa Mas? Ya baik, terima kasih. Sebagai kesimpulan dari saya, tadi saya sudah katakan bahwa sosok Erlangga ini adalah sosok yang netral ya, yang bisa mendamaikan situasi polarisasi yang terjadi dari masyarakat. Menurut saya hal yang paling utama yang harus dijaga oleh Pak Erlangga itulah bagaimana dia menjaga keseimbangan itu ya, agar statusnya sebagai figur yang netral itu tetap tertanam ya di masyarakat, melihat tadi situasi politik yang terjadi di tengah masyarakat, terjadinya polarisasi lalu kemudian kejenuhan yang dialami oleh masyarakat. Nah, karena kejenuhan itu kemudian masyarakat merindukan sosok yang bisa menyatukan kedua kelompok ini. Nah, saya temukan bahwa sosok itu ada di Pak Erlangga. Sehingga bagi saya Pak Erlangga harus bisa menjaga itu dan juga harus bisa menemukan menemukan pasangannya yang bisa juga menjaga atau bahkan meningkatkan statusnya itu dan juga menaikkan elektabilitasnya. Sehingga Erlangga bisa memenangkan Pilpres pada 2024. Saya pikir demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Albertus. Kalau closing remark dari Mas Wano, boleh Mas Wano sembari menunggu Mas Heru? Oke, terima kasih Mbak Zara. Mungkin closing statement dari saya, penting bagi kami, khususnya relawan, untuk terus bergerak dan juga yang pasti kami melihat bahwa kira-kira figur yang cocok mendampingi Pak Erlangga Hartarto sebagai cawapres, yang pasti dia harus punya visi kebangsaan yang sama, visi membangun Indonesia yang sama untuk masyarakat Indonesia, dan yang nggak kalah penting adalah bagaimana nantinya cawapres Pak Erlangga adalah orang yang bisa melengkapi apa yang menjadi kekuatan Pak Erlangga. Kira-kira seperti itu, Mbak Zara. Untuk terakhir, closing remark dari Mas Heru nih. Kayaknya Mas Heru udah siap-siap mau pergi ya. Iya, saya mau, sorry saya ganti di handphone karena mau OTW ke Padang nih. Oke. Siap Mas, silakan closing remark. Oke, ini closing statement. Oke. Baik, dari diskusi kita tadi, yang pertama kita harus melihat bahwa hari ini sebenarnya Pak Erlangga sendiri harus mampu membangun branding dia dulu. Bagaimana dia mampu menjaga stabilitas ekonomi kita, stabilitas ekonomi, yaitu menunjukkan bagaimana sih seorang karakter Erlangga Hartarto mampu sebenarnya menjadi nakoda untuk ke depan bagi Indonesia ini. Nah, yang kedua tentu Erlangga Hartarto sebagai seorang ketum Partai Golkar harus mampu membangun komunikasi politik dengan partai-partai yang lain. Nah, karena ini menyangkut lagi kepada otoritas bahwa bagaimana kalau memang niatan dia menjadi calon presiden, tentu dia harus bisa mencari calon wakil yang memang bisa merepresentasikan pasangan ini untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik untuk 2024 mendatang. Nah, tentu yang ketiga saya melihat untuk mencari pasangan cawapres ini tentu harus melihat indikator-indikator yang memang harus memungkinkan untuk meraih suara dengan maksimal. Tidak hanya meraih suara, tentu juga mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan
Pak Airlangga Hartarto sendiri. Mungkin itu dari saya, Mbak Zahra. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Heru. Nah, untuk terakhir setelah sudah selesai untuk konferensinya, izin saya tutup Zoom ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, para pembicara narasumber atas partisipasinya. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Mbak wabarakatuh. Zahra, terima kasih Bang Terima Heru, kasih Mbak Bung Zahra, Albertus, Mas Bagus, Sampai Mas bertemu. Bagus, Mas Albertus.